Pemerintah kini tengah menggodok rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke kota lain. Ini dilakukan agar Jakarta tidak menanggung beban sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, serta untuk pemerataan pembangunan di daerah. Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja dan sejumlah kepala daerah menggelar rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta pada Senin pagi. Presiden membahas mengenai rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa. Presiden menyebut Jakarta saat ini sudah tidak bisa menanggung beban sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerintahan dan pusat industri. Indonesia bisa belajar dari negara lain seperti Brazil dan Australia yang telah berhasil memisahkan antara pusat bisnis dengan pusat pemerintahan. Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul. Sejak era Presiden Soekarno, sampai di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Yang kedua, dalam membicarakan soal ini, kita tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit, tapi kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar. Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brojonegoro memberikan kriteria untuk kota yang akan menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Di antaranya adalah lokasi yang berada di tengah-tengah Indonesia, bebas bencana alam, sudah memiliki infrastruktur mumpuni seperti bandara internasional, kemudian lokasi ibu kota tidak jauh dari perairan serta memiliki saluran sanitasi yang layak. Usulan kami untuk ibu kota baru ini yang diposisikan di ibu kota baru itu nantinya adalah hanya fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, kementerian lembaga, legislatif, parlemen, MPR, DPR, DPD, kemudian yudikatif, kehakiman, kejaksaan, MK, dan seterusnya. Yang akan kami tuju dengan ibu kota baru adalah pemisahan pusat bisnis dan pusat pemerintahan, di mana Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis, bahkan harus sudah menjadi pusat bisnis yang levelnya regional. Nantinya jika terlaksana, ibu kota baru ini hanya akan difungsikan sebagai pusat pemerintahan. Sementara untuk lembaga keuangan, perdagangan, dan industri akan tetap berada di Jakarta. Dika Kausar, Denny Eko, Jak TV. Iya, pemirsa, apa kabar Anda? Selamat malam. Ruang Demokrasi hadir kembali lagi bersama saya, Anda Lubis. Dan pemirsa, pada malam hari ini kami akan mengajak Anda terkait dengan wacana pemindahan ibu kota. Wacana ini berulang kali muncul, begitu. Namun apakah wacana ini akan terwujud di era kemungkinan begitu ya, periode kedua pemerintahan Pak Jokowi? Kita masih nunggu kita masih akan menunggu ya rilis dari KPU sendiri begitu ya, terkait dengan apakah berikutnya begitu akan dipimpin oleh Pak Jokowi. Dan pemirsa, bersama kami di studio sudah hadir yaitu narasumber pengamat kebijakan publik Pak Ricardi S. Adnan. Oke, selamat malam Pak Ricardi. Selamat malam. Oke, Pak Ricardi, ini luar biasa begitu ya. Ini tampaknya tim Pak Jokowi begitu ya, rezim Pak Jokowi gerak cepat sekali begitu ya. Oke. Memunculkan kembali wacana pemindahan ibu kota. Oke. Pemindahan ibu kota. Tapi kalau dilihat begitu ya dari wacana sendiri begitu, bagaimana sih Pak Ricardi melihat begitu ya rencana pemerintahan Pak Jokowi sendiri begitu dengan wacana ini? Ya, pertama ada dua hal ya yang masalah pemindahan ibu kota. Tapi sebelumnya kita bicara sejarah ini sudah cukup lama ya dibicarakan oleh berbagai pihak ya, bahwa Jakarta itu memang sudah padat. Jakarta atau mungkin bahkan yang beberapa kali dirilis oleh pemerintah bahwa daya dukung kota itu Jakarta sudah semakin tinggi ya. Daya tampungnya juga tinggi ya, termasuk dari infrastruktur, ekonomi, pendidikan. Paling tidak yang kita bisa lihat adalah setiap tahunnya pada beberapa tahun terakhir ini. Setelah ini kebetulan kita bulan puasa ya. Jadi besok kan ketika bulan Syawal, Lebaran, setelah itu nanti yang kembalinya kurang lebih sekitar 250.000 orang datang ke Jakarta. Itu data yang baru setelah Lebaran saja. Nah, belum lagi yang datang pertambahan pada waktu apakah mungkin sekolah, apakah mencari kerja dan lain segala macamnya. Sementara kita juga bisa saksikan bagaimana infrastruktur kita, termasuk juga transportasi kita makin susah, makin sulit. Termasuk juga sekolah juga makin sulit, juga pendidikan yang lainnya, juga rumah sakit dan seterusnya.
Nah ini tidak terkejar. Bagaimana Jakarta yang seharusnya sebagai kota yang bisa memfasilitasi, mengayomi, melindungi dan berikan fasilitas kepada penduduknya tidak bisa mengejar pertumbuhan penduduknya. Ini adalah salah satu problem kenapa itunya penting ya. Nah, yang sisi yang kedua adalah dari sisi pertumbuhan atau pemerataan pembangunan sendiri ya. Nah, selama ini terbukti bahwa Jakarta itu jauh daripada kota-kota yang lain di Indonesia pertumbuhan ekonominya. Nah, ini pun juga jadi concern saya pikir ya. Dan kenapa juga banyak yang mempertanyakan ya, dan juga banyak memberikan solusi atau saran agar pusat pertumbuhan ekonomi dengan pusat politik itu dipisah. Kenapa? Karena ini adalah dua magnet untuk pertumbuhan dan pembangunan ya. Nah, saya pikir wacana ini sebenarnya bukanlah wacana yang baru ya. Betul. Yang baru sebenarnya dia juga sudah lama juga. Saya pikir Pak Jokowi mungkin ingin melanjutkan ya. Kemarin sudah infrastruktur. Nah, ini juga bagian dari pemerataan pembangunan ya. Ya. Tapi seberapa transparansikah begitu ya alasan yang sudah dikeluarkan oleh tim Pak Jokowi sendiri begitu untuk mewujudkan wacana pemindahan ibu kota sendiri, kalau Pak Ricardi melihat? Saya pikir kalau saat ini kan ini karena baru-baru muncul lagi, baru beberapa hari ini muncul kembali ya. Tapi sebenarnya sejak zamannya Pak SBY sendiri kan juga sudah ada ya riset evaluasi dari Bappenas segala macamnya ya mengenai pemindahan ibu kota ini. Saya pikir ini merupakan kelanjutan ya. Nah lalu saya pikir mungkin bukan saatnya karena sekarang ini kan masih masa transisi ya. Jadi nanti berikutnya kalau memang Pak Jokowi terpilih lagi atau siapapun atau segala macam, nah pada periode itu baru bisa kita bicara mengenai transparansi, termasuk juga transparansi masalah proses pemindahannya, juga transparansi dalam berbagai hal gitu ya. Tapi kalau dilihat begitu ya, banyak yang melihat bahwa mulai dari skenario anggaran, terus kemudian juga rencananya perlu dimatangkan sendiri begitu. Tapi kalau Pak Ricardi melihat begitu ya, ini bagaimana anggaran, kemudian juga blueprint yang dilakukan oleh pemerintah tim Pak Jokowi sendiri begitu ya, untuk di share ke DPR sendiri begitu, akankah goal begitu nantinya? Nah, itu dia tantangannya adalah di sana juga ya. Tantangan di sana karena keputusan bukan keputusan presiden. Betul. Ini ada keputusan DPR. negara. Betul, dan negara itu harus ada DPR ya. Ya, harus mendapat restu dari DPR. Dan yang paling penting adalah masalahnya bukan hanya masalah pindah atau tidak pindahnya atau bangun atau tidak bangun. Anggarannya yang menyetujui pegang DPR. Betul. Nah, proses pemindahan kan tidak sedikit ya. Betul. Ada beberapa mungkin studi atau laporan menyebutkan hampir ya 500 juta atau 460 juta kurang lebih ya. 460 triliun. Betul. Dan itu hampir sama kurang lebih sekitar 24% dari APBN nasional. Ini budget yang gede begitu ya. Sangat besar sekali ya. Nah, terkait dengan tadi ya, perlunya wacana ini mendapatkan restu dari DPR. Pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan yaitu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dan Ruang Demokrasi harus break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.